Puji Tuhan, saudaraku, shalom. Satu kehormatan dan sukacita pagi hari ini kalau boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk Reverend Paulus Wiratno yang sudah memberikan kesempatan kepercayaan pagi hari ini untuk melayani kita semua dan berbagi kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Beliau adalah guru saya juga untuk saya sampai seperti ini, paling tidak cukup banyak pengaruh. Sehingga saya juga terlibat di dalam pelayanan pemuritan di beberapa tempat di Indonesia ini. Puji Tuhan, saudara terkasih, hari ini, saat-saat ini kita ada di dalam situasi yang menggoncangkan. Situasi di mana mungkin pengalaman kita, pengetahuan kita, sumber-sumber kekuatan yang kita miliki selama ini tiba-tiba harus mengalami goncangan, perubahan. Sehingga mungkin banyak dari antara kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesesakan di dalam hidup ini. Tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan di dalam hidup ini. Ini sesuatu yang masih dapat dikatakan biasa, normal sebenarnya. Menjadi stres biasa, tetapi di dalam Tuhan seharusnya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang depresi. Depresi artinya bahwa kita tidak memiliki lagi semangat, kita tidak memiliki harapan untuk masa yang akan datang. Kita melupakan Tuhan kita yang besar. Kita lebih melihat kepada masalah kita, persoalan kita, ketakutan, kekhawatiran kita. Sehingga kita mengecilkan Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang tetap semangat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Katakan amin. Tuhan besar. Haleluya. Pagi hari ini, ya, mari kita melihat situasi yang sedang kita hadapi. Belum lagi keadaan tidak pasti, apa yang selama ini menghasilkan untuk kita dan kita merasa bisa berbuat sesuai dengan rencana-rencana kita, tetapi tiba-tiba itu semua tidak lagi dapat memberikan pertolongan untuk kita. Nah, saudara, ini saat yang baik untuk kita melihat kepada Tuhan. Mungkin usaha kita, sumber penghasilan kita, sumber pegangan kita boleh teralihkan dari kita, kita merasa kehilangan kekuatan saat ini. Bagi yang masih single mungkin bertanya, saya di mana akan bertemu dengan calon-calon saya bisa memilih, saya bisa mengenal mereka. Kehilangan pegangan sehingga mungkin kita kehilangan semangat. Di dalam renungan pagi hari ini saya memberikan judul tema, agar kita tetap menjadi kepala, menjadi leader, menjadi chief atas hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Tetap menjadi kepala, bahwa kita bukan menjadi bagian dari sejarah, tetapi kita menjadi pembuat sejarah bersama dengan Tuhan. Ini yang tetap saya pegang, slogan dari PPPT. Awalnya PPPT ya. Pusat Pengembangan, dan kami bagian dari PPPT, kami SPPT di Malang. Puji Tuhan. Mari kita melihat dari firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengutip secara khusus dari Ulangan pasal 28 ayat 13. 28 ayat 13. Di sini dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, situasi saat ini memang menolong kita, menyadarkan kita untuk memahami bahwa kita adalah orang-orang yang kecil. Mungkin selama ini, beberapa waktu ini, kemajuan, perkembangan zaman, ilmu, teknologi begitu pesat. Usaha bisa dikerjakan dengan cara-cara kreatif. Banyak orang menjadi sukses dengan instan, menjadi kaya dengan instan. Sehingga akhirnya banyak orang mungkin lupa dengan kodratnya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan.
akhirnya kita tidak perlu melihat kepada Tuhan, melirik kepada Tuhan, kita tahu apa yang kita mau lakukan ke depan. Tetapi keadaan ini menyadarkan kita siapa kita, kita orang-orang yang kecil. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya terbatas. Dan dengan mudahnya kekuatan kita, masa depan kita terambil dari kita. Nah, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya merindukan bahwa saudara tetap boleh menjadi kepala atas situasi saat ini. Kepala artinya saudara yang tetap melihat jalan keluar masa depan bersama dengan Tuhan. Saudara yang memegang kendali atas situasi ini. Nah, saudara, situasi yang kita hadapi ini mungkin membuat kita tidak lagi melihat sukacita pengharapan di depan, tidak ada lagi semangat di dalam hidup kita. Jangan, saudara. Firman Tuhan katakan, bersama dengan Tuhan beribu rebah di kiriku, berlaksa di kananku. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita kehilangan kekuatan kita. Kita kehilangan pengharapan kita, malah kita sendiri rebah, orang lain tidak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, saudara, situasi ini memang menerpa bukan hanya orang di luar Tuhan, tetapi juga orang-orang di dalam Tuhan, orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kita juga mengalami situasi ini. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lebay. Lebay itu artinya kita berlebihan. Harusnya kita dalam gerakan-gerakan kita kadang proporsional kita menarik, tetapi ketika kita berlebihan menjadi lucu, menjadi aneh. Demikian juga di dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita lebay dengan situasi ini. Kita lebih memandang kepada masalah lebih daripada kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya rindu bahwa kita menyadari, memahami bahwa bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kepala atas situasi ini. Kita bukan menjadi korban, kita bukan menjadi tawanan dari situasi ini. Dan bahkan kita boleh berdiri, tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Kita tetap dapat menjadi pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana, saudara, agar kita boleh menjadi orang-orang yang tetap berkemenangan di dalam Tuhan? Di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kuncinya, jalan keluar bagi kita. Asalkan engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, saudara, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menjanjikan tentang kendali penuh atas situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita pagi hari ini, Ulangan 28 ayat 13. Kebetulan saya melihat secara khusus ini ayat 13. Ayat 13 mungkin kadang-kadang ditafsirkan ayat kesialan, kemalangan. Tetapi di sini justru kunci kemenangan kita. Ulangan 28 ayat 13. Mari kita melihat ayat ini, dan biarlah ayat ini menjadi pegangan kita untuk situasi kita saat ini. Di sini dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di sini Tuhan datang kepada kita bukan dengan tuntutan. Kita sudah menghadapi situasi yang tidak mudah, tetapi di sisi lain Tuhan menuntut kita menjadi berkat. Tuhan tidak mau peduli situasi kita dan menuntut kita. Kita tidak memiliki Tuhan yang seperti itu. Kita memiliki Tuhan yang baik. Kalau kita melihat dari Ulangan pasal 28 ini, Tuhan memperhadapkan kepada kita, orang-orang percaya, berkat atau kutuk. Ketika kita lebih melihat kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Kita lebih memandang kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan, kekhawatiran kita. Disitulah terletak kekuatan kita. Saya berharap bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita memahami kebenaran ini. Kita pegang kebenaran ini. Bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang, pemegang kendali atas situasi ini. Bagaimana caranya? Bukan menjadi ekor. Nah, di sini saya melihat bahwa
Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini untuk berkemenangan. Tadi saya berpikir ini hanya sekedar Zoom, rupanya ini live streaming ya Pak Paulus. Luar biasa. Jadi langsung live. Nah saudara, baik, mari kita melihat satu persatu bagian dari ayat ini. Saya coba menjabarkan agar kita boleh melihat pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita di sini untuk menjadi kepala. Kita bukan menjadi korban dari situasi pandemi saat ini. Kita menjadi korban dari kegoncangan situasi yang sedang kita alami saat ini. Kita boleh menjadi kepala. Artinya apa? Bahwa kita benar-benar yang menentukan kehidupan kita saat ini. Bukan situasi saat ini yang akan menentukan keadaan saat ini. Sehingga kita boleh tetap berkemenangan, berpengharapan, bersuka cita. Dan kita boleh tetap menjadi sumber bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang tetap dapat melihat Tuhan. Orang-orang tetap dapat melihat sukacita pertolongan. Dengan mereka melihat kita hamba-hamba Tuhan yang memang hidup dari kebenaran firman Tuhan. Kita orang-orang yang berkemenangan karena kita berhubungan dekat kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sumber pertolongan di dalam hidup kita. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di sekitar kita. Ketika kita berhubungan dengan diri kita sendiri, kita adalah orang-orang yang tetap berkemenangan, memiliki motivasi, antusiasme, pengharapan. Kita berkemenangan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain dapat melihat bahwa kita orang biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita orang-orang yang luar biasa. Saya harap kita orang percaya, bahkan terlebih lagi hamba-hamba Tuhan, mari jadilah diri saudara sesuai dengan panggilan saudara. Tuhan memanggil saudara dan menyertai kita dengan kekuatan kuasanya yang ajaib. Nah, berikutnya kita diajak di sini untuk menjadi kepala, menjadi leader, menjadi chief atas hidup ini. Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengizinkan ketetapannya, kita lakukan dengan setia di dalam hidup kita. Nah saudara, ketika kita menjalani krisis ini, pandemi ini, goncangan yang sedang kita alami saat ini bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang terdepan. Secara pribadi kita menjadi orang-orang yang terdepan mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang solution fokus, bukan problem fokus. Lebih melihat kepada masalah. Tetapi kita boleh senantiasa melihat ada jalan keluar di dalam hidup ini. Mengapa? Karena kita punya sumber pertolongan, sumber kehidupan yang tidak terbantahkan di dalam hidup ini. Satu prinsip yang saya pernah dengar dari pastor Bapak Paulus tentang hidup ini, supaya kita tidak khawatir itu, jangan berpikir nanti gimana, tetapi bagaimana nanti bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah ini yang membuat ini satu kunci yang menolong kita untuk menjadi kuat di dalam hidup, menghadapi kehidupan ini. Bukan nanti gimana, tetapi dalam kehidupan iman, kita boleh katakan bagaimana nanti. Karena Tuhan yang memanggil kita setia. Nah saudara, mengapa kita dapat kuat menghadapi kehidupan saat ini? Karena bersama dengan Tuhan, kita disadarkan bahwa Tuhan ini adalah sumber-sumber yang terbaik yang kita punya. Ada beberapa hal yang manusia coba hadapi menjalani kehidupan ini. Yang pertama, dengan hidup yang singkat ini mereka trial and error. Mereka menjalani dengan coba. Kita coba, nanti gagal, coba lagi. Jalan lagi, gagal, coba lagi. Dan mereka tetap semangat. Tetapi ini membuang waktu hidup kita. Kita menjalani dengan coba-coba. Ada orang yang coba menjalani hidup dengan lebih baik. Mereka menjalani hidup dengan learning by doing. Bukan hanya
coba gagal, tetapi mereka mempelajari hidup ini, learning dari kesalahan, dari pengalaman yang lalu agar mereka hidup lebih baik. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipanggil untuk sekedar mencoba-coba di dalam hidup ini, trial and error, learning by doing. Tetapi bersama dengan Tuhan kita sedang learning from the best. Tuhan adalah the best dari situasi kita saat ini. Tuhanlah yang terbaik, yang tahu untuk menolong kita, memberikan jalan keluar. Bukan hanya kita akan menjadi orang-orang yang baik-baik saja, tetapi kita boleh menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini yang saya lihat dari semangat dari Mercy Indonesia. Dan begitu banyak orang-orang yang tersentuh, ada kebaikan-kebaikan yang bukan hanya kebaikan yang biasa, tetapi kebaikan didasarkan pada kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah saudara, bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi kepala. Karena dengan bersama dengan Tuhan, kita sedang memberi diri kita kepada pribadi yang terbaik. Tuhan terbaik karena Tuhan maha kuasa, Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Maka kita akan menjadi orang-orang yang besar. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi kepala. Mengapa? Karena Tuhan sebagai pribadi yang besar melihat, tahu apa yang terjadi dengan kita ciptaannya. Tuhan tahu tentang sesuatu yang sedang terjadi kita alami saat ini. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang bagi orang-orang yang ada di dalam badai, dia tidak dapat melihat ke depan. Dia tidak tahu kemana tujuan dia harus berlari. Karena masalah begitu mendera sehingga akhirnya dia begitu berkutat dengan kehidupannya. Dan ketika dia menyerah, dia akan dilibas oleh badai tersebut. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang ada di dalam sumber yang kuat, di mana kita ada di pusat sumber kehidupan ini. Mungkin ilustrasi yang mudah adalah berbicara tentang ayam. Ada ayam-ayam yang mungkin kelaparan tetapi di dalam lumbung padi. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin seekor ayam yang makan dari gabah-gabah yang ada di lumbung tersebut kelaparan. Dia ada di dalam tempat makanan itu. Ini hal yang sama akan terjadi manakala kita sebagai orang percaya tetapi kita sendiri juga menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita tidak berkemenangan di dalam hidup ini. Oleh karena itu pagi hari ini saya rindu bahwa kita tetap menyadari kehidupan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kita akan tetap menang atas kehidupan ini manakala kita tetap berjalan, berlaku setia dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan tetap dapat bertahan, kita akan tetap dapat berkemenangan. Bersama dengan Tuhan, kita dapat merasakan ketenangan. Dan satu hal yang kita patut syukuri, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Bukan sebagai Tuhan yang mungkin ada ilustrasi Tuhan sebagai hakim, hanya tahu menghukum benar salah. Dan tidak memperhitungkan perasaan atau harapan dari terdakwa. Tetapi hakim hanya tahu begitu benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Atau kita berhadapan dengan Tuhan yang seperti polisi, hanya tahu mencatat kesalahan kita dan membawa kita kepada persidangan untuk menerima hukumannya. Tetapi kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang agung. Di mana kita menemukan Tuhan yang seperti itu? Sebagai Bapa. Saudara, jika berbicara dengan Bapa dan anak, seringkali kita mendapati bahwa seringkali mungkin anak tidak dapat secara berimbang memberikan manfaat kepada orang tuanya. Anak seringkali belum tahu apa-apa orang tua sudah merencanakan yang terbaik,
memberi yang terbaik, bahkan dia harus dalam keadaan terbatas dia mengorbankan lebih baik anaknya yang menerima dan anaknya lebih baik. Dan itu yang kita lihat dalam hubungan kasih antara orang tua dengan anak. Dan hubungan yang seperti itu yang kita miliki dengan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa hubungan bukan sekedar cinta. Kalau cinta ini berbicara dua orang yang sedang punya mau. Hubungan itu dapat terbangun hanya sekedar selama apa yang mereka mau tetap ada di dalam hubungan tersebut. Tetapi habis manis, sepah dibuang. Bulan madu, madunya hilang, tinggal bulan-bulanan masalahnya itu kan. Nah, itu cinta. Kalau sayang, kita dapat temukan perhatian di dalam sayang itu dalam hubungan mungkin keluarga, orang tua dengan anak. Orang tua tidak mungkin menguntungi dari anak. Saudara tidak mungkin menguntungi mungkin dari saudaranya. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bukan di dalam level cinta atau sekedar sayang. Tetapi kita memiliki hubungan yang memberikan kepastian masa depan di dalam suatu bentuk perhatian, yaitu kasih. Kasih berbicara sesuatu yang mungkin kita tidak layak untuk menerimanya, kita dipercayakan, kita diberikan. Kita tidak sebanding memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan memberi berlimpah kepada kita. Dan itu adalah hubungan yang kita miliki di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya rindu bahwa kita sebagai orang percaya, terlebih lagi kita hamba-hamba Tuhan, bahwa ingatlah kita memiliki sumber yang tidak terbatas. Dan kita perlu tetap berkemenangan, bersemangat di dalam hidup ini. Melihat pengharapan di depan, karena Tuhan yang besar, yang baik itu adalah Bapa bagi kita. Gembala yang agung. Gembala yang tahu yang terbaik bagi kawanan domba-dombanya, domba-domba yang tidak memiliki kekuatan untuk berlari, untuk melawan musuh, untuk tahu jalan kembali pulang. Tetapi Tuhan menyatakan diri, aku gembala yang baik juga bagi umatku. Nah, pagi hari ini saya rindu melalui sedikit renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua Bapak Ibu terkasih, kita tetap boleh melihat, kita boleh tetap memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam hidup kita. Tuhan tidak menuntut lebih dari yang kita punya, yang kita mampu. Tetapi Tuhan ada justru untuk menolong kita, membuat kita berkemenangan. Tuhan menolong kita melihat jalan keluar. Dan Tuhan akan berjalan bersama dengan kita di jalan yang berliku tersebut. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Aku tetap percaya dengan Tuhan dan aku akan menjadi kepala atas situasiku saat ini hanya ketika bersama dengan Tuhan. Kita terima situasi saat ini dan kita katakan jalanmu tak terselami dan kita boleh keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan.